Porsinya aja cerubin. Tuhan duduk begini, yang di bawahnya aja malaikat. Mobilnya aja, lu tau nggak mobilnya Tuhan nih? Nah, lu bikin viral lagi deh, biar lebih kaget kayak ini. Tuhan punya mobil. Tuhan itu mobilnya di Yeskiel pasal 1 ada yang namanya malaikat itu bentuknya seperti roda, namanya Ovanim. Lu tanya orang-orang Yahudi apa tuh Ovanim? Itu malaikat yang bentuknya seperti roda. Itu sebenarnya mobilnya Tuhan. Tapi mobilnya Tuhan ini onderdilnya, kalau kita kan onderdilnya dari ban. Mobilnya Tuhan onderdilnya dari malaikat. Pertama ada cherubim. Cherubim itu 4 wajah 4 sayap. Lalu di bawah cherubim itu ada roda-roda. Gue pikir itu cuma roda kan. Ternyata setelah gue pelajarin, oh iya ya benar kata orang Yahudi. Ternyata tuh malaikat itu ada yang namanya sebut Ovanim. Malaikatnya yang berbentuknya roda. Itulah ban mobilnya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi statement dari Ngehalu Luga Tambunan ya. Sosok yang memang selama ini kontroversial, kemudian seringkali membuat statement-statement konyol, pengakuan-pengakuan yang tidak berdasar, karena yang bersangkutan ini memproklamirkan diri sebagai nabi. Dan tadi ya karena mungkin terbiasa punya ajaran Tuhan itu menjadi manusia serupa dengan makhluk, pada akhirnya juga membuat statement sesuatu yang menyerupai makhluk ya. Artinya hal-hal yang melingkupinya pun serupa seperti makhluk. Tadi dikatakan bahwa Tuhan itu punya mobil dan onderdilnya itu adalah para malaikat. Roda-rodanya itu adalah para malaikat. Ya memang kalau kita lihat di Yeskiel pasal 1 itu memang banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan soal malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang di situ menyerupai roda. Tetapi kalau kita sebagai muslim kemudian mendengar bahwa Tuhan itu punya mobil, onderdilnya itu malaikat, itu kan bertentangan dengan akidah kita. Karena menurut kita Tuhan itu tidak butuh ruang dan waktu. Tuhan tidak terkungkung dengan ruang, karena ruang dan waktu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan waktu. Surga dan neraka itu adalah ciptaan Allah. Kebesaran surga dan neraka tidak bisa dibandingkan dengan kebesaran Allah. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ada tahtis sama, tahta langit, kemudian disebutkan juga ars, yang dalam ayat Al-Quran itu Tuhan itu istawa alal ars, terjemahan Indonesianya sih bersemayam di atas ars. Tapi sebenarnya kata semayam itu juga tidak begitu tepat ya untuk merepresentasikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun ada kalimat seperti itu ya, istawa alal ars, itu bukan berarti Tuhan itu berada di atasnya ars, itu tidak. Pemanaan yang paling mendekati ya untuk menghindarkan kita dari punya pikiran bahwa Allah itu membutuhkan tempat, itu sebenarnya adalah ars sebagai makhluk terbesar, ciptaan terbesar Allah, itu adalah pusat kendali jagat raya ini sebenarnya. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya itu mengendalikan jagat raya ini di arsnya, intinya sebagai pusat tata kendali jagat raya.
Jadi Allah tidak bersemayam di situ, tidak bertempat di situ, karena Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan waktu. Kemudian kalau diperbandingkan dengan apa yang disampaikan Luga, ada Sarafim, Ofanim, Kerubim, yang malaikat-malaikat yang berada di bawah kursinya Tuhan, kata Luga Tambunan ya. Itu kalau kita dalam Al-Quran bisa melihat atau bisa melihat ayat-ayat Al-Quran tentang ars ya. Ada malaikat-malaikat pemikul ars, hamalatul ars. Itu kita memaknainya bahwa itu ciptaan-ciptaan Allah. Makhluk itu artinya kan ciptaan. Bukan kita bayangkan kemudian memikul seperti manusia memikul sesuatu, itu tidak. Tentu Allah membuat satu makhluk, satu sistem, memperkokoh arsnya yang agung itu. Tetapi sekali lagi jangan sampai kita punya pikiran bahwa Allah itu berada dalam satu tempat. Seluruh makhluk ciptaan Allah termasuk ars yang paling besar itu pun diliputi oleh Allah. Diliputi oleh Allah. Semua ciptaannya itu kecil jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk sampai pada kesimpulan Allah punya mobil, rodanya itu malaikat, itu kan orang-orang yang terbiasa punya Tuhan yang serupa dengan makhluknya. Kalau dalam Islam itu jelas laisa kamitslihi syai'un, tidak ada segala sesuatu yang bisa kita misilkan pada Allah. Jadi ketika manusia membuat persepsi tentang Allah, itu jelas bukan Allah. Apa yang kita persepsikan tentang Allah itu jelas bukan Allah, karena otak kita sama sekali tidak akan pernah mampu membayangkan zatnya Allah itu seperti apa. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.